Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arini Setiawan. Di sini kita masuk pada bab 7 yaitu remote access. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada pengenalan telnet dan SSH, kemudian konfigurasi telnet, telnet dengan username, konfigurasi SSH pada router, konfigurasi IP address pada switch, kemudian ada konfigurasi SSH pada switch. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengenalan telnet dan SSH. Nah, tadi kan kita sudah membuat soal yang ini, kemudian kita juga sudah berhasil mengerjakannya ya teman-teman. Untuk pengenalan telnet dan SSH, untuk remote access kabelnya menggunakan yang ini ya, yang biru, yang kedua, ya atau kabel konsol. Kemudian coba kita tambahkan satu PC ya di sini. Kemudian kita hubungkan menggunakan kabel konsol yang ini dari router, menggunakan konsol, dan di sini pilih RS232. Nah, seperti itu. Untuk meremotnya teman-teman sudah tahu, misal di sini kita masuk ke router, coba CLI, atau untuk real device, semisal di PC ya, semisal di PC, teman-teman bisa ke desktop, kemudian ke terminal, teman-teman bisa oke. Nah, teman-teman bisa mengkonfigurasinya di sini. Nah, yang jadi masalahnya itu si kabel konsolnya itu tidak panjang ya, teman-teman. Si kabel ininya tidak panjang. Paling panjang mungkin hanya 1 sampai 2 meter ya, teman-teman. Untuk meremotnya butuh bantuan yang namanya telnet dan SSH. Nah, kita coba tulis telnet dan SSH. Jadi telnet dan SSH itu untuk meremot dari jarak jauh ya, dan untuk mengkonfigurasinya juga butuh internet ya. Jadi nanti si switch ini atau si router ini akan terhubung ke internet ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi konfigurasi telnet ya. Untuk konfigurasi telnet teman-teman bisa masuk ke router, kemudian CLI. Teman-teman bisa ke menu enable, kemudian konfigurasi. Teman-teman bisa ketikkan LAN VTY 0 tanda tanya ya. Nah, di sini dari 0 sampai 15 kita coba saja ya. Jadi 2 sampai 2. Artinya LAN VTY ini siapa saja yang bisa masuk secara berbarengan ke menu ini ya. Di sini saya 2 orang yang bisa masuk secara berbarengan ya teman-teman. Kemudian kita bisa ketikkan passwordnya admin saja ya teman-teman, admin, kemudian login. Nah, artinya login ini ketika masuk ini akan disuruh masukkan password yang ini ya, kita transport input telnet, kita enter, kemudian kita exit. Di sini kita buat enable secret, fungsinya biar nanti ketika mencoba konfigurasinya nanti bisa masuk ke menu privilege ya. Kita bisa ke enable secret, bebas ya teman-teman apa passwordnya, saya add saja, kemudian bisa enter. Kemudian kita coba konfigurasi di PC 10 ya, ke desktop, kemudian cari telnet dan SSH. Di sini pilih telnet, kemudian IP address-nya kita coba 10.10.10.1. Jadi masukkan IP address-nya itu IP gateway-nya ya teman-teman. Kita coba connect. Nah, di sini bisa ya.
kita masukkan passwordnya yang admin, enter. Nah, bisa. Kemudian kita masuk ke menu privilege, enable. Nah, di sini kita masukkan password enable secret yang tadi ya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ini masuk ke menu privilege ya, teman-teman. Kita masuk ke materi telnet dengan username. Nah, untuk telnet dengan username, teman-teman bisa masuk ke router. Kemudian teman-teman bisa exit. Kemudian masuk lagi. Nah, teman-teman bisa ketikkan username admin 1, passwordnya admin 1 juga ya, admin 1, dan enter. Teman-teman bisa ketikkan lagi len vty 0 sampai 2 dan enter. Bisa dengan login, kemudian tambahkan lokal. Nah, enter. Ketikkan lagi transport input telnet. Nah, bisa enter. Kita coba ke PC 10. Coba ke PC 10. Kemudian telnet 10 seperti 1. Kita coba connect. Nah, tadi kan masukkan password ya, sekarang kita masukkan username. Tadi username-nya admin 1, kemudian passwordnya 1 juga. Nah, kemudian masuk ke enable, masukkan password secret tadi. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita masuk ke materi konfigurasi SSH pada router. Teman-teman bisa masuk ke routernya. Kemudian teman-teman bisa ke exit dulu. Kemudian teman-teman bisa tulisan crypto keygenerate RSA. Kemudian hostname Arini ya. Nah, di sini kita ke crypto keygenerate RSA lagi. Nah, kemudian domainnya IP domain domain name Arin ya, enter. Kita ke crypto keygenerate RSA. Nah, kita masukkan 1024. Kita enter, kita masukkan ke line vty 0 sampai 2. Enter. Kemudian transport input SSH, bisa exit. Nah, kita coba masuk ke PC 10. Masuk ke PC 10. SSH, kemudian kita coba IP-nya 30. 1. Username-nya admin 1. Kita connect. Nah, di sini bisa kita admin 1. Nah, kita bisa masuk ke menu privilege. Kita masuk.
Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman. Mungkin itu untuk konfigurasi SSH pada router. Kita masuk ke konfigurasi IP address pada switch. Teman-teman bisa masuk ke switch-nya. Dengan ke enable konfigurasi terminal. Nah, teman-teman bisa masukkan interface pilihan berapa saja. Di sini saya menggunakan pilihan 10 saja. Kemudian masukkan IP address-nya. 10 bebas ya, yang belakangnya apa saja. Saya misalnya 7. Kemudian subnetasnya masukkan. Dan enter. Jangan lupa masukkan default IP default gateway. Gateway-nya 10.10.10.1. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi IP address pada switch ya teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu konfigurasi SSH pada switch. Nah, teman-teman bisa masuk ke switch. Kemudian teman-teman bisa masukkan hostname, misal switch hari ini, kemudian IP domain, IP domain name hari ini, kemudian crypto, generate RSA, kemudian bisa masukkan 1024, kemudian enter. Bisa masukkan username hari ini 2, password hari ini 2, kemudian enter. Teman-teman bisa ke line VTY 02, kemudian transport input SSH, kemudian login lokal, kemudian bisa exit. Kita langsung membuat enable secret-nya ya. Enable secret itu hari ini 1. Enter. Nah, mungkin itu untuk konfigurasi SSH pada switch ya teman-teman. Mungkin cukup sekian materi dari bab 7 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.